ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Ikhwan wa akhwatitin rahmani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali penjelasan beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ayo yang kecil sini di depan. Sini. Jangan di belakang, nanti ngantuk nggak kelihatan, nggak ada yang ngingetin. Ardian sini depan. Sini ya. Ini longgar malahan. Nah, duduk sini malah benar. Ya. Nah. Tadi kita telah sampai pada penjelasan penyempurna manhaj al-hijrah ilallahi war rasul. Jalan agama kita untuk menghijrahkan diri kepada Allah dan Rasul, untuk bisa kita menjalani hidup sebagaimana kaidah hidup yang diterangkan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah, di mana modal daripada pokok adalah bagaimana kita mendapatkan nasib untuk bisa menghijrahkan hidup kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kaidah ini dilengkapi dengan dua kaidah yang lain sebagaimana di dalam surat Al-Asr, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Karena tidak akan bisa tegak ilmu tentang kebenaran dan amal tentang kebenaran tanpa adanya tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Karena itu orang yang beriman, salah satu cirinya adalah menjadikan agama ini sebagai nasihat. Agama ini adalah nasihat, ad-dinun nasihah ya. Dan orang beriman adalah punya kepentingan untuk menempuh jalan nasihat. Di antaranya mereka senantiasa tatabbu', meneliti urusan yang berkaitan dengan kebenaran, agar dia termasuk ditolong oleh Allah untuk bisa menjalankan tawassau bil haq. Tanpa adanya ini, maka manhaj al-ilmu bil haq wal amal bil haq akan hancur. Karenanya dalam sebuah riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya salah satu istri beliau, anuhlikuna wa fina salihun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah padahal di tengah-tengah kita ada orang baik? Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah wa fina salihun, di tengah-tengah kita ada orang-orang salih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya, kalian akan dibinasakan oleh Allah sekalipun di tengah-tengah kalian ada orang soleh. Idza kathural khabas, ketika terjadi banyak pembunuhan, maksiat dan sebagainya. Apa maksudnya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah meskipun ada orang soleh, tetapi kerusakan dibiarkan, tidak ada tanasuh, tidak ada wasiat di dalam kebenaran, sehingga kebatilan itu dibiarkan begitu dan tambah menjadi, maka Allah menimpakan bencana dengan rata. Karena itu tidak akan tegak al-ilmu bil haq wal amalu bil haq, mengilmui ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, mengamalkan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah tanpa tidak adanya tawassau bil haq. Tanpa tidak adanya tawassau bil haq. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang orang-orang yang akan ditimpakan oleh Allah sebagai penghuni neraka, yaitu orang-orang yang mereka punya hati tetapi hati mereka tidak mau memahami, tidak mau mencari kebenaran.
Dan itulah sebagai ketentuan iman sebagaimana yang ada di dalam ayat surat An-Nisa, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah, buktinya ketika kita dihidupkan oleh Allah terjadi pertentangan, terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, terjadi ketidakcocokan, dan itu mesti terjadi, maka sikap orang beriman adalah tatabbu'ul haq, mencari kebenaran. Ya, karena orang mukmin dengan orang mukmin itu ba'duhum yasuddu ba'dun. Orang mukmin dengan orang mukmin itu sebagian menguatkan dengan sebagian yang lain. Di antaranya menguatkannya orang beriman adalah apa? Menolong orang yang salah dan menolong orang yang benar. Apa maksudnya? Menolong orang yang benar, menolong orang yang salah. Sebagaimana diterangkan, unsur akhaka dhaliman au madluman. Ya. Tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang mendolimi. Ya. Adanya nasihat. Orang mukmin adalah cirinya, mereka kalau sudah terjadi seperti ini, hatinya terbuka untuk tawassau bil haq. Karena kepentingan dia adalah bukan gengsi. Kepentingan dia adalah iman saya ini di dada ada apa tidak. Itu orang mukmin, bukan kepentingannya gengsi, bukan kepentingannya jaga diri. Itu bukan orang mukmin. Ibnul Qayyim bahkan mempunyai pembahasan secara khusus dalam kitab Ighasatul Lahfan, betapa banyak orang-orang yang sebenarnya adalah membela gengsi, tetapi di atas namakan membela kebenaran. Sebenarnya dia membela gengsi, membela gengsinya diri sendiri, tapi dia mengatasnamakan jihadun nafsi. Kita berjihad untuk membela kehormatan, padahal bukan jihad itu yang dimaksud. Sebenarnya dia adalah membela gengsinya sendiri. Antum bisa baca dalam kitab Ighasatul Lahfan min masyayiti syaitan. Ya. Maka dakwatul khalqi ilaihi, penyempurnanya adalah dakwatul khalqi ilaihi, mengajak manusia kepada kebenaran, tanasuh, tawassau bil haq, wa tsani sabruhu wa jihaduhu ala tilka dakwah. Dan yang kedua, sabarnya dan jihadnya atas mengajak kepada kebenaran, dan itu bukti keikhlasan, bukti benarnya jalan, ya. Bukti benarnya jalan, bukti benarnya iman dia. Pujian orang tidak menjadikan dia berhenti di atas kebenaran, celaan orang juga tidak menjadikan dia berhenti di atas kebenaran. Sebagaimana ayat yang sebelumnya yang dulu sudah kita pahami. Untuk kita disuruh berbuat apa? Pada ayat ketiga dulu apa? Hah? Berbuat adil. Walau ala apa? Anfusikum. Lu kok sudah lupa ayatnya itu gimana? Walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri. Untuk kita disuruh berbuat adil walaupun menimpa pada diri-diri kita sendiri. Kalau mereka kaya, Allah Maha Kaya. Kalau mereka miskin, Allah yang akan mencukupi mereka. Maka orang beriman, persoalan ini adalah urusan iman. Jadi penyempurnanya mendakwahkan, menasihati makhluk di atas kebenaran yang dia ilmui, dia amalkan. Kemudian yang kedua, sabar dia di dalam jalan tersebut, jihad tersebut, di atas mengajak manusia tanasuh di atas kebenaran. Sebagaimana para nabi, sampai pun sudah disiksa oleh kaumnya. Seperti yang dulu kita sebutkan Ashabu Yasin, ya. Ketika dia sudah disiksa, mati, meninggal dunia, dia masih mengungkapkan nasihat kepada orang yang menyia-nyiakan dia. Dia masih memberikan nasihat kepada orang yang mendolimi dia. Tidaklah aku bermaksud kecuali supaya kalian itu baik. Itu bukti keikhlasan. Ya. Kemudian disimpulkan oleh Ibnu Qayyim, fan khasaral kamalul insaniyu fi hadhil maratibil arba'ati. Maka menjadi terringkas
kesempurnaan manusia adalah ada di dalam 4 tingkatan ini, yaitu apa? Al-ilmu bil haq, al-ilmu bil haq, qala Allah wa qala Rasul, kemudian at-ta'ah, mentaati kebenaran yang Allah dan Rasulnya ajarkan, kemudian apa? Tawassau, saling menasihatkan, saling mengingatkan, ya. Dan ikhwana fiddin rahimani, urusan saling menasihatkan, mengingatkan ini urusan fitnah yang besar. Karena itu keimanan kita kepada Allah, keikhlasan ini harus selalu kita jaga, ya. Karena Allah Azza wa Jalla menentukan masalah ini kembali kepada keikhlasan kita. Kadangkala Allah memutar keadaan, suatu ketika orang itu menasihati, suatu ketika orang itu dinasihati. Dan apabila orang itu ikhlas, entah dia ketika sedang menasihati, entah dia sedang dinasihati, maka tidak akan menjadikan akhirnya dia menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah ketika dinasihati, dan tidak menjadi orang yang ujub ketika dia apa? Menasihati. Tidak menjadi orang yang merasa jatuh, hilang martabatnya ketika dinasihati, dan tidak menjadi orang yang ujub, bangga, takabur, paling hebat ketika dia sedang apa? Menasihati. Itu orang yang ikhlas. Karena tujuan kita adalah bagaimana iman ini teguh. Makanya ketika Ibnul Qayyim memahami, menjelaskan tentang muhasabah, mengoreksi diri sendiri, waktunya orang beriman yang adil adalah diantaranya waktu dia berkumpul dengan orang-orang yang menunjukkan salah-salah dia. Tapi kebanyakan kita apa? Kalau sudah ketemu orang yang menunjukkan kesalahan dia, senang atau tidak suka? Kebanyakan tidak suka pergi. Kebanyakan tidak suka. Padahal ulama dulu biasa datang kepada sahabatnya minta dinasihati. Nasihatilah saya. Tapi kadang-kala kita kalau sudah ditahu ada orang yang sering memberikan nasihat dengan kesalahannya, begitu datang dia langsung pergi. Begitu datang dia langsung pergi. Ya. Nanti kita akan diomongi. Nanti kita akan dinasihati lagi. Ya. Sudah datang orang yang suka ngomongin kita. Ini perilaku orang-orang yang tidak mau menjaga keimanannya. Ibnul Qayyim menerangkan ciri orang beriman yang tahu muhasabah, dia punya waktu-waktu yang sangat senang kepada orang yang menjelaskan kesalahan dia. Saudaranya yang sesungguhnya adalah orang yang menerangkan kesalahan dia. Kalau orang tidak paham, salah paham, ketika jelasin jatuh, merasa kita disudutkan. Itu kebodohan dia yang tidak paham. Ya. Bahkan ulama-ulama dulu, sebagaimana pernah dibawakan Ibnul Qayyim, bahkan dia berusaha bagaimana menjatuhkan gengsinya di hadapan manusia. Berusaha menjatuhkan gengsinya di hadapan manusia. Ada ulama pergi ke pasar, beli sayur, beli ikan, beli apa, dipikul semua. Padahal dia orang besar, dihormati bangsanya. Kemudian manusia ketemu dia bertanya, wahai fulan, wahai syekh, wahai alim, kenapa kamu tidak suruh orang? Kenapa kamu seperti itu? Apa jawaban dia? Saya mau menghinakan setan yang ada di kepala saya. Saya mau membuang iblis yang ada di kepala saya. Kita kadang-kadang kalau ketahuan salahnya sedikit, ditunjukkan kesalahannya, sudah gengsi. Ini jalan orang-orang yang tidak mau mempertahankan imannya. Ahaduha ihdaha al-ilmu bima ja'a bihi Rasul. 4 martabat itu salah satunya adalah memahami, mengilmui kebenaran yang Nabi bawa. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi, yang kedua adalah mengamalkan kebenaran yang Nabi bawa. Ats-tsalitsatu batsuhu finnas wa da'watuhum ilaihi, menyebarkan kebenarannya Nabi pada manusia, sekalipun pahit, sekalipun bertentangan dengan hawa nafsu kita sendiri, sekalipun dohirnya merugikan diri kita sendiri, dan mengajak manusia kepada kebenaran yang dibawa Nabi. Ar-rabi'atu sabruhu wa jihaduhu fi adaihi wa tanfidihi. Yang keempat adalah sabar dia, terus berjihad dia, dan itu ciri orang beriman, jihad untuk menegakkan kebenarannya Allah, fi adaihi wa tanfidihi,
supaya kebenaran itu disampaikan dan supaya kebenaran itu dilaksanakan oleh manusia. Bagaimana menyampaikan kebenaran, orang paham, bagaimana kebenaran ini dilaksanakan, itu jihad dia. Dan itu jihadnya para nabi. Dan orang yang thalabul ilmi adalah seperti ini. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka menjadi jelas hakikat kebahagiaan dan terhindar dari kehancuran. Pengecualian yang pertama apa? Apa pengecualian yang pertama? Hah? Apa tadi? Ada berapa tingkatan tadi? Ada 4. Pengecualian yang pertama apa? Al-ilmu. Al-ilmu bima ja'a bihi Rasul. Ketika kita sudah masuk ilmu, maka kita telah memasuki pintu gerbang untuk tidak terjatuh kepada khusrin. Tetapi ketika ilmu itu berhenti, cuma sekedar ilmu, maka permasalahannya tidak keluar dari jalan kerugian. Karena itu jangan menganggap ketika antum pinter, punya ilmu, tahu Quran, tahu sunnah, berarti masalahnya selesai. Berarti kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah. Salah besar. Tidaklah ilmu itu Allah muliakan dengan sebabnya kepada siapapun yang Allah beri, kecuali dengan kepentingan 3 yang setelah itu. Yaitu apa? Al-amal. Kemudian apa? An-nasihah, ad-da'wah. Kemudian as-sabr. Tidaklah kemuliaan ilmu akan ditinggikan oleh Allah orang yang memilikinya kecuali untuk ini. Makanya orang alim adalah orang yang terus memperbaiki amalnya dengan ilmunya, dan orang yang dia tidak menjadi orang yang menutup diri dengan ilmunya. Dia adalah orang yang peka. Dia adalah orang yang senang memberikan nasihat dan senang menerima nasihat apabila itu kebenaran. Tidaklah ilmu dimuliakan oleh Allah kecuali untuk 2 kepentingan ini, al-amal wan nasihah lil khalqi, kemudian as-sabru alaihim. Makanya lihat perilaku Imam Syafi'i ketika tidak hanya menjadikan ilmu itu cuma sekedar beramal untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Apa? Dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan apa? Salat malam. Untuk apa? Muraja'atul ilmi, muraja'atul hadis. Ya, dia tinggalkan salat malam untuk muraja'ah hadis. Kenapa? Apa pemahamannya? Salat malam itu faedahnya untuk siapa? Untuk dia sendiri. Muraja'atul ilmi kepentingannya untuk siapa? Untuk dia dan untuk orang lain. Tidaklah kemuliaan ilmu kecuali untuk ini. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, idza sakatal alim mata yariful jahil minal haq. Kalau orang berilmu itu diam, kapan orang yang tidak tahu faham kebenaran? Jadi dijadikan oleh Allah kita menjadi orang berilmu, kepentingannya adalah untuk apa? Untuk supaya orang-orang yang tidak paham ilmu itu mengerti dan kita menyampaikan. Ya. Tidak membiarkan kerusakan-kerusakan walaupun sepele. Karena itu para salaf tidak pernah menganggap kerusakan itu sepele, dibiarin, tidak. Tidak seperti kita ini yang bodoh-bodoh. Ya. Kenapa? Sebenarnya kerusakan itu besar karena kita bodoh, tidak paham kalau itu besar. Kita anggap apa? Kita anggap apa? Sepele. Ya, kita anggap sepele. Maka diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, orang munafik itu membawakan riwayat, lala swab ini adalah hadis Nabi. Orang munafik itu melihat dosa seperti apa? Hah? Seperti apa orang munafik itu melihat dosa? Seperti lalat yang nempel di hidungnya. Tapi orang mukmin itu melihat dosa seperti apa? Gunung yang mau menjatuhi dia. Gimana kalau orang melihat gunung atau menjatuhi dia? Kemudian ada orang bilang, gunung itu mau menjatuhin kamu, lari. Kira-kira dia senang apa malah marah-marah? Hah? Senang. Walaupun dosa kecil diingatkan, itu maksiat loh. Kalau orang mukmin, dia merasa bersyukur apa merasa marah? Bukan, Allah hanya begitu aja kok dipermasalahkan. Ini orang tidak tahu diri.
Hanya begitu, dosa kayak gitu aja masih banyak ini kok dipermasalahkan. Ini orang tidak tahu perjalanan dosa. Para salaf itu mengingatkan, tidaklah dosa itu membumbung tinggi besar dimulai dari apa? Dari kecil. Tidak ada orang maksiat itu mendadak langsung besar. Makanya lihat, zina itu dimulai dari zina kecil, baru masuk kepada zina apa? Zina besar. Makanya Allah melarang apa? Bukan cuma melarang zina, melarang apa? Taqrabuz zina. Jadi tidak ada perbuatan dosa maksiat besar tiba-tiba mendadak orang terus merampok, orang terus zina. Tidak. Dimulai dari maksiat-maksiat kecil. Jadi jangan menganggap sepele. Bid'ah yang besar dimulai dari bid'ah yang sepele. Khawarij membunuh kaum muslimin, itu bid'ah besar nggak? Bid'ah besar. Dari mana dia mulai bid'ah besar ini? Dari menyepelekan kebenaran. Ketika diingkari oleh Ibnu Mas'ud, zikir, ya, halilu mi'ah, tahlil kamu 100 kali, kabbiru mi'ah, takbir kamu 100 kali. Kemudian dia bilang apa? Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, saya itu dengan seperti ini mau saya baik. Mempertahankan diri atau mau menerima ini? Mempertahankan diri. Orang-orang yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud ini membela diri, menganggap ini adalah bid'ah kecil. Diriwayatkan ternyata merekalah yang menjadi khawarij ketika Ali menjadi khalifah. Diterangkan para ulama, lihat perkara yang sepele yang diingatkan tidak mau kembali, maka membawa dia kepada kehancuran yang besar. Itu sunatullah. Itu adalah hukum Allah yang tidak pernah berubah. Tidak ada sebuah kejelekan yang besar kecuali dimulai dari kejelekan yang apa? Yang kecil. Karena itu orang beriman itu adalah peka walaupun dosa itu sepele, walaupun perkara itu dianggap kecil. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan, fattaqun nar walau bisyikit tamr. Kan begitu kan? Takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya apa? Secuil korma, walaupun sekecil apapun. Itu jiwa orang yang beriman yang benar. Maka ilmu tidaklah dimuliakan oleh Allah, membahagiakan kita keluar dari kebinasaan, kecuali apabila ilmu untuk apa? Merubah akhlak kita, menasihatkan kepada apa? Manusia, kemudian bersabar di atasnya. Baru kita bisa keluar dari jalan kerugian. Maka beliau Ibnu Qayyim menjelaskan kembali, wa man tatalla'at himmatuhu ila ma'rifati ma kana alaihi sahabatu wa aradat tiba'ahu fahadhihi tariqatuhum haqqan. Maka barang siapa, ya, yang merasa ngantuk wudu dulu, ya, maka barang siapa yang dia telah memahami, yang himahnya, yang kepentingannya untuk memahami, untuk memiliki ilmu, memahami apa yang dimiliki sahabat, agamanya sahabat, dan dia berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat. Dia berusaha memahami apa yang dipahami oleh sahabat dan mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat. Fahadhihi tariqatuhum haqqan. Maka dia ini jalannya adalah benar. Apa yang dipahami sahabat dan diamalkan sahabat? 4 perkara ini. Lihat bagaimana sahabat punya kepentingan untuk memahami apa? Memahami apa? Kebenaran. Lihat bagaimana sahabat punya kepentingan untuk apa? Mengamalkan kebenaran. Lihat bagaimana sahabat punya kepentingan untuk apa? Saling memberikan nasihat apa? Di atas kebenaran, sekalipun kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang beriman yang tujuannya baik. Ammar bin Yasir tidak segan-segan menasihati Aisyah radhiyallahu anha. Tidak segan-segan, dan mereka saling ridho. Inilah perilaku mereka para sahabat. Dan sahabat adalah orang-orang yang sabar di atas ini. Lihat bagaimana mereka sabar memahami kebenaran, sabar mentaati kebenaran, sabar untuk memberikan nasihat kepada manusia,
entah dinilai baik, entah dinilai jelek, mereka sabar. Maka orang yang berusaha mengikuti jejak sahabat di dalam mengamalkan tadi surat An-Nisa, ya, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ini adalah telah diamalkan sahabat dengan utuh. Telah diamalkan sahabat dengan utuh. Ya. Maka beliau membawakan sebuah syair, ya, beliau membawakan sebuah syair, wa in syi'ta waslal qaumi fasluk tariqahum faqad wadakhat lisalikina iyana. Jika kamu menginginkan untuk sampai pada sebuah kaum, ya ikhwan, kita ini menisbatkan diri mengikuti siapa? Mengikuti salafus salih. Kalau kita tidak disebut salaf, mengikuti dakwah salaf, keumuman kita marah. Coba kamu dibilangi ahlul bid'ah gitu, marah enggak? Marah, ya kan? Kamu dibilangi kamu tidak bermanhaj salaf, kebanyakan kita pasti marah. Dan itu adalah cara yang harus kita perbaiki kembali. Para nabi-nabi Allah adalah orang-orang yang apa? Di atas kebenaran enggak? Di atas kebenaran enggak? Tapi dinilai orang kebanyakan di atas kebenaran enggak? Kebanyakan orang menilai Nabi di atas kebenaran enggak? Hah? Siapa? Mana buktinya di Al-Quran Nabi dikatakan apa? Majnun. Ya kan? Nabi dikatakan apa? Majnun, orang gila. Dikatakan apa? Sahirun. Apa sahirun? Tukang sihir. Loh, itu Nabi. Dan bagaimana Nabi? Marah dibilangi majnun? Apa Nabi bilang, "Hei, saya Nabi"? Begitu? Dibilangi tukang sihir Nabi marah? Enggak. Tapi kita kebalik. Bukannya memperbaiki diri, tapi mempertahankan nama diri. Kalau dijelek-jelekin orang, wajahnya langsung merah. Ya. Padahal Nabi SAW, para sahabat itu tidak demikian. Ketika mereka diremehkan orang, justru mereka menahan diri mereka dan memperbaiki diri mereka. Kita sekarang kepentingannya mempertahankan diri, jangan sampai orang menilai saya jelek, menilai ini. Kepentingannya itu, bukan kepentingannya memperbaiki jalan. Makanya diingatkan dalam syair ini, wa in syi'ta waslal qaum, kalau kamu ingin sampai kepada martabatnya sebuah kaum, apa yang dilakukan? Fasluk tariqahum. Apa? Fasluk tariqahum apa? Tempuhlah jalan mereka. Tempuhlah jalan mereka. Bagaimana jalannya sahabat? Membanggakan namanya? Tidak. Membanggakan kelompoknya? Tidak. Ya, tempuhlah jalan mereka. Bagaimana sahabat mereka? Orang yang punya kepentingan tawaduk dengan ilmu, dengan amal, dengan nasihat, dengan sabar. Ya. Fasluk tariqahu waqad wadakhat lisalikina ayana. Dan sungguh jalan mereka para sahabat itu wadakhat. Apa? Wadakhat, terang benderang, jelas, ayanan, seperti pandangan mata kita lihat langsung. Akan tetapi diterangkan dalam syair ini, lisaliki, jalan itu terang jelas bagi orang yang apa? Bagi orang yang apa? Orang yang mau menempuh. Sekarang jalan ilmu itu jalan kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi orang yang mau menempuh. Tapi bagi orang yang tidak mau menempuh, jalan yang membuat penderitaan bagi dia. Untuk datang tepat di majelis ilmu itu penderitaan. Untuk tidak ngantuk di majelis ilmu itu penderitaan. Ya. Untuk tidak menundukkan kepalanya di belakang punggungnya yang tinggi itu sengsara. Sengsara. Tapi bagi orang yang tahu jalan ilmu itu kebahagiaan, ngantuk saja dia tidak akan ngantuk. Walaupun ngantuk parah, dia tidak akan ngantuk. Sebagaimana Syekh Sa'di membawakan sebuah syair, malam yang ngantuk dia bisa menjaga matanya, kita ini enggak.
Bukan waktu tidur, tidur. Bukan waktu tidur, tidur. Kadang bagi orang yang tidak tahu jalan itu memang seperti itu. Tapi bagi orang yang tahu jalan, tidak ada istilah penderitaan, tidak ada istilah sesuatu tidak jelas. Ya. Coba antum merasa ada yang tidak jelas bagaimana cari duit? Coba, saya ingin tanya, ada enggak yang merasa tidak jelas bagaimana cari duit? Bahkan antum tahu dengan sekian puluh jalan, bahkan ratus jalan. Cari duit itu bisa jualan HP, bisa beca, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa jadi pegawai, bisa ini, tahu semua. Loh kok bisa tahu semua? Nah kenapa sekarang tentang urusan ilmu kita tidak banyak tahu? Berarti kita ini sebenarnya salikina fil ilmi atau salikina fid dunia? Loh ini ya gini, kita jujur saja. Orang yang menempuh sesuatu mesti banyak tahu tentang sesuatu, kan begitu kan? Ya kan begitu? Orang yang menempuh sesuatu dia harus banyak tahu tentang sesuatu itu. Dan akhirnya terang. Ya. Ini menjadi nasihat bagi kita. Apa yang disampaikan dalam syair ini? Jalannya sahabat di dalam agama itu terang. Bagi siapa? Bagi orang yang menempuhnya. Ya. Tapi bagi orang yang tidak menempuhnya, dan itu kelihatan, peduli saja tidak. Ya. Hal-hal yang ada pada para sahabat tidak diingat. Diingatnya kalau diomongin aja baru diingat. Itu pun sudah berat hati. Tapi beda kalau orang yang memang menempuh ke situ. Tidak diomongin saja mencari. Gitu loh. Jadi tidak diomongin saja dia mencari. Karena hatinya memang dia punya pikiran cuma satu, saya ini harus hidup seperti mereka para sahabat. Jadi di hatinya itu tidak ada yang lain-lain. Saya harus hidup seperti mereka para sahabat. Keluarga saya harus hidup seperti mereka para sahabat. Maka dia banyak tahu tentang persoalan masalah ini. Tapi kalau dia tidak punya kepentingan untuk mengikuti jalannya mereka para sahabat, ya sudah, dipanggil ngaji saja kelelet-kelelet, ya kan? Tahu kelelet-kelelet? Kelelet-kelelet itu ya sudah, tidak ada semangat, dikejar-kejar, harus diawasi, karena di dalam sini nggak tumbuh, ya, nggak tumbuh. Ya. Inilah musibah yang harus kita selalu nasihatkan kepada kita. Bahkan Ibnu Qayyim membawakan sebuah ayat yang menjadi peringatan bagi kita kembali. Wa qala ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, di mana Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada siapapun kaitannya dengan hancurnya hidup dan baiknya hidup, celakanya hidup, bahagianya hidup. Nabi suruh menyampaikan kepada manusia apa? Kul in dalaltu. Coba lihat, tu ini siapa ini? Yang dimaksud tu ini siapa? Loh, tu kok kamu? Hah? Tu, saya ini siapa? Loh, yang disuruh siapa tadi? Nabi SAW. Berarti yang dimaksud tu di sini siapa? Nabi. Padahal Nabi itu adalah orang yang di atas petunjuk. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah sudah menyatakan tentang Nabi apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian Muhammad SAW itu tidak sesat dan tidak menyimpang. Allah sudah memberikan ijazah tentang Nabi. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tapi lihat bagaimana di ayat ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad SAW, in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Coba lihat, ini Rasulullah. Wahai Muhammad, berbicaralah. Kalau aku sesat, hakikatnya aku itu menyesatkan diriku sendiri. Padahal Nabi Muhammad. Mungkin nggak Nabi Muhammad tersesat? Enggak. Ini saja Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan, mengakui. Kalau aku sesat, hanyalah aku menyesatkan diri. Bagaimana dengan kita? Ya. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah maksum dan tidak akan tersesat, dia saja diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, sekiranya aku itu apa? Doltu, keliru, sesat, hanyalah itu
adillu ala nafsi, aku menyesatkan apa? Diriku sendiri. Ya ikhwan ya akhwat fillah rahimani. Ini Nabi. Ya. Kemudian wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi. Coba lihat bagaimana Allah mendidik Nabi. Bagaimana dengan kita? Ya, kalau aku sesat, maka hanyalah aku menyesatkan atas diriku sendiri. Wa in ihtadaitu, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau aku ini mendapatkan petunjuk, hanyalah fabima yuhi ilayya rabbi, hanyalah karena Allah telah memberikan wahyu hidayah kepada siapa? Kepada saya. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar, tahu siapa yang menyesatkan dirinya sendiri. Allah Maha tahu, Maha mendengar. Allah Maha mendengar siapa orang yang hatinya rindu petunjuk. Allah Maha mendengar yang tersembunyi di hati, Allah dengar. Qarib, dan Allah Maha dekat untuk mengawasi hambanya. Allah Maha dekat mengawasi hambanya. Jangan dianggap sepele. Karena itu dalam masalah ini mengajarkan kembali kepada kita bagaimana sesungguhnya kita menghijrahkan diri kita untuk Allah dan untuk Rasulullah, agar kita jujur dengan diri kita sendiri. Sebagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, fahada nassun sharihun fi annahu dar Rasuli sallallahu alaihi wasallam innama khasala bil wahyi. Coba lihat apa yang disimbolkan Ibnu Qayyim. Maka dalil ini merupakan nas yang sharih, nas yang terang, bahwa sesungguhnya petunjuknya Rasul yang Nabi diperintahkan oleh Allah mengatakan, jika aku mendapatkan petunjuk, innama khasala bil wahyi, hanyalah petunjuk itu Nabi telah meraih dengan apa? Dengan wahyu, dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Itulah hidayah ya. Karena itu keselamatan, kebahagiaan hanya dengan ini. Faya ajaban kaifa yahsulul huda li ghairihi minal ara'i wal uqulil mukhtalifati wal aqwalil muttaribati. Bagaimana sangat aneh hidayah itu akan berhasil. Bagaimana mungkin sangat aneh hidayah itu akan berhasil untuk selain petunjuk dari Nabi, tanpa adanya ilmu wahyu dari Nabi. Minal ara, dari pendapat-pendapat orang siapapun dia, wal uqulil mukhtalifah, dari pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, wal aqwalil muttarabati, dari perkataan-perkataan yang rancu, yang kacau. Tidak akan mungkin ini menjadi hidayah, tidak akan mungkin ya, tanpa adanya kita mendapatkan ilmu wahyunya Allah Azza wa Jalla, tidak akan dapat keselamatan. Walakin, dan akan tetapi Allah berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang Allah memberikan petunjuk maka dialah orang yang diberi petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida, dan siapa yang Allah sesatkan maka dia tidak akan dapat seorang penolong yang bisa membimbing dia, tidak akan bisa. Maka ikhwan wa akhwatiddin, ilmu ini urusan kita dengan Allah. Jalan kebahagiaan ilmu ini urusan kita dengan Allah, bukan urusan guru sama murid. Bukan urusan guru sama murid. Guru sama murid cuma dua manusia yang berkumpul tolong menolong untuk mendapatkan apa? Ilmunya Allah. Jadi ilmu ini urusan kita dengan Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah ya. Bukanlah ilmu ini adalah urusan semata-mata guru sama murid, bukan. Dua manusia ini adalah orang-orang yang bisa diberi ilmu oleh Allah dan bisa dicabut oleh Allah. Bisa Allah pindahkan ilmu itu kepada yang lain yang lebih pantas ya. Ini adalah nikmat yang tidak main-main, karena ini nikmatnya Nabi. Ilmu itu nikmatnya Nabi ya. Makanya jangan mencoba bermain-main dengan urusan ilmu. Mana ada para ulama kita yang bermain-main dalam urusan ilmu? Tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dan perhatian dan ketat di dalam urusan ilmu.
Karena urusan yang datang dari langit. Sehingga dengan demikian mendidik kepada kita untuk menjaga masalah ini dengan benar, untuk memperhatikan masalah ini dengan semata-mata takut kepada Allah. Maka diterangkan oleh Ibnu Qayyim lebih lanjut, fa ayyu dalalin a'dhamu min dalali man yaz'umu annal hidayata la tahsulu bil wahyi thumma yukhilu fiha ala aqli fulanin wa ra'yi faltanin wa qawli zaidin wa umara wa amrin falaqad adumat nikmatullahi ala abdin afallahu minal baliyatil udma wal musibatil kubra walhamdulillahi rabbil alamin. Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, maka kalau tidak ada kebahagiaan yang paling besar, tidak ada kemenangan yang paling besar kecuali kemenangan ilmu, maka sebaliknya, maka manakah dalalin a'dham, maka manakah kesesatan yang paling besar? Adakah kesesatan yang paling besar dari kesesatannya orang yang menganggap bahwasanya hidayah itu tidak bisa dicapai dengan wahyu? Manakah kesesatan yang paling rusak akan mencelakakan manusia dari orang yang memahami bahwasanya kebaikan itu adalah tidak bisa dicapai dengan wahyu, bisa dicapai dengan yang lain, maknanya bisa dicapai dengan yang lain. Kemudian dia membataskan hidayah itu dibatasi dengan pendapatnya fulan. Disampaikan dalil dia tidak terima, tapi berpegang dengan omongannya siapa? Omongannya fulan. Tidak akan dapat hidayah orang seperti ini. Tidak dapat hidayah. Disampaikan wahyu dia diam, cuek, tapi dia pegangi pendapat orang. Ini orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan, bahkan dolalun a'dham. Dia akan menjadi orang yang sesat dengan kesesatan yang besar. Wa ra'yi faltan, dan dia kemudian memilih membatasi kebaikan hidayah itu dengan pendapatnya faltan. Faltan itu sama dengan fulan, sama. Wa qauli zaidin wa amrin, dan dia mengatakan kebaikan hidayah itu dengan perkataannya Zaid atau Umar atau siapapun. Maka sungguh satu hal yang harus kita pahami kembali, kenyataan yang kontradiktif, yaitu apa? Apa kata Ibnu Qayyim? Nikmatullah ala abdihi adumat. Sungguh nikmat Allah atas hambanya itu adalah adumat. Apa adumat? Sangat besar. Apa nikmat Allah yang sangat besar ini? Ilmu. Bagaimana ilmu itu nikmat yang sangat besar? Coba perhatikan. Diturunkan oleh Allah dari langit, dibawa oleh pemimpin para malaikat, yaitu siapa? Jibril. Dibawa oleh manusia terbaik, siapa? Para nabi. Kemudian dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Ini bukan main-main, urusan besar. Bagaimana menunjukkan Allah ini meluas rahmatnya kepada makhluk. Sumber kebaikannya makhluk didatangkan oleh Allah seperti ini. Didatangkan malaikat yang membawanya, para nabi, orang-orang yang soleh memberikan contoh, diwariskan para ulama, orang-orang yang soleh. Kemudian Allah menjaga sampai hari kiamat. Bukankah rahmat Allah ini besar? Tetapi yang terjadi pada manusia kebanyakan tertimpa bencana apa tertimpa rahmat? Hah? Tertimpa bencana, tidak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Coba lihat dua permasalahan yang besar. Maka beliau mengingatkan, kebanyakan manusia seperti ini, padahal nikmat Allah adalah seperti itu. Kebanyakan manusia tersesat dengan kesesatan yang dahsyat, padahal nikmat Allah adalah dahsyat. Ini kerancuan di dalam hidup. Seperti ini nikmat Allah, agama ini dijaga oleh Allah sangat luar biasa. Dan seperti itu manusia juga terjadi kerusakan luar biasa di dalam kehidupan yang sama. Di mana? Di mana? Di dunia. Kan begitu kan?
Di dunia ini Allah menjaga nikmatnya yang besar dengan seperti ini, dan di dunia ini banyak orang juga terhalang dari nikmat Allah yang besar, terjadi kerusakan yang besar. Coba bagaimana antum melihat fenomena kejadian yang terus seperti ini? Pikiran kita itu kemana? Makanya lihat para nabi, lihat para ulama, orang-orang yang selalu kehidupan mereka hampir-hampir tidak ada waktu yang sempat digunakan perkara yang sia-sia, karena urusan hidup ini serius. Ada dua masalah besar. Apa masalah besar yang pertama tadi? Rahmatnya Allah yang besar, yaitu apa? Ilmunya. Apa masalah besar yang kedua? Banyaknya manusia terhalang mendapatkan rahmat Allah. Sekarang kalau antum melihat, melihat adanya kebaikan yang luar biasa dahsyatnya, adanya orang yang rusak semua. Ada dua kenyataan dalam hidup terjadi bersamaan. Apakah kita tidak ngeri melihat persoalan seperti ini? Makanya lihat Nabi, hidupnya prihatin. Hidupnya prihatin. Bagaimana para ulama, hidupnya tidak sempat lagi mikir apa-apa, kecuali yang dipikir adalah persoalan ini. Nabi yang dipikir adalah persoalan ini. Bagaimana manusia selamat, bagaimana dia selamat, bagaimana nikmat ini tidak dicabut oleh Allah, itu yang dipikir. Bukan mikir urusan perut, urusan ini, urusan hawa nafsu, urusan kesenangan, bukan. Mereka lupa mikir masalah ini, karena ini urusan besar dalam hidup. Maka Ibnul Qayyim mengingatkan, setelah menerangkan kesesatan yang luar biasa yang terjadi pada kebanyakan orang-orang yang disebutkan tadi, maka beliau mengungkapkan lagi, padahal sungguh apa? Nikmatnya Allah atas hamba adumat apa? Sungguh telah besar, telah agung. Makanya beliau Ibnul Qayyim kemudian lihat bagaimana akhlak seorang ulama, menyebutkan sebuah kejelekan yang banyak menimpa manusia dan bagaimana kebaikan seorang ulama kepada manusia dengan ilmunya. Apa kata Ibnul Qayyim? Apa kata Ibnul Qayyim lebih lanjut? Afahu min hadhil baliyatil udma wal musibatil kubra. Semoga Allah memaafkan dia, ya. Semoga Allah memaafkan hambanya atas apa? Al-baliyatil udma, atas bencana besar yang menimpa hambanya, yaitu apa? Kesesatan. Ya, atas bencana besar yang menimpa hambanya, banyaknya manusia sesat. Kemudian apa yang dilakukan ulama? Menyayangi manusia yang mendapatkan kesesatan yang besar enggak? Menyayangi. Apa bentuknya Ibnul Qayyim di sini menyayangi? Apa? Apa bentuknya Ibnul Qayyim di sini menyayangi manusia yang mendapatkan kesesatan besar? Masa tidak tahu? Afahu apa? Mendoakan manusia. Berarti ulama itu bermaksud baik kepada manusia. Ya. Hatta beliau sudah meninggal dunia mendoakan manusia. Doanya ini terus dibaca manusia, disampaikan lagi, doanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan ulama sudah disampaikan ilmu, diterangkan, didoakan manusia. Ini kebaikan ulama. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal musibatil kubra, dan atas musibah besar yang menimpa manusia. Yaitu apa? Terhalangnya dari nikmat Allah yang besar di saat nikmat Allah itu adalah besar. Ya. Terhalangnya manusia dari rahmat Allah yang besar di saat rahmat Allah itu adalah apa? Besar. Bagaimana ulama memahami masalah dua masalah ini, kemudian bagaimana ulama mendudukkan masalah ini dengan benar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahmak. Inilah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Ibnul Qayyim membawakan ayat yang berikut, itu ayat yang kelima. Bagaimana hijrah kepada Rasulullah setelah diterangkan kaidah hijrah kepada Rasulullah secara nyata pada ayat yang keempat, yaitu pada surat apa? An-Nisa. Sekarang beliau Ibnul Qayyim membawakan lagi tentang kaidah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan inti permasalahan kita hijrah kepada Allah, yaitu pada surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 1 sampai
3 ya. Ayat 1 sampai 3. Hah? 2 sampai 4. Di situ mulainya kitabun. Ya. Alif lam mimnya tidak ada. Oh iya, di sini ada soalnya. Sampai yang keempat. Apa yang terakhir bunyinya? Qalilan ma tadhakkarun. Iya. Coba dicek itu ayat itu sampai 4 apa sampai 3? Hah? Sampai 4 apa sampai 3? Surat Al-A'raf. Sampai 4 atau sampai 3? Sudah dilihat? Gimana? Loh kok enggak ketemu? Sampai 3 kan? Iya, sampai 3 bukan sampai 4. Wa qala ta'ala Alif lam mim shad Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika kharajun mimma minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Berkaitan kembali dengan hijrah kepada Rasul adalah kembali kepada nasib kita terhadap ilmu yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasul. Ini penentu hijrah kita kepada Rasul. Sebagaimana tadi sudah diterangkan Ibnul Qayyim, kembali keluar kita dari kerugian ketika kita menjadi orang yang menyongsong ilmunya Rasul dengan ketentuan yang tadi sudah kita pahami. Maka Allah berfirman kembali di dalam surat Al-A'raf ini, Kitabun unzila ilaika. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yakun fi sadrika kharajun minhu. Maka jangan ada, maka tidak boleh ada di dadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajun minhu. Berat dari apa? Kharaj, sempit dari kitab Allah tersebut. Litundira bihi, supaya engkau memperingatkan dengan kitab tersebut, wa dzikra lil mu'minin, dan supaya kitab itu menjadi peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Ini kembali kaidah hijrah kepada Rasul, yaitu mempunyai sikap kepada ilmunya Rasul dengan benar, sebagaimana Allah mendidik Rasul untuk mempunyai sikap dengan ilmu yang benar. Apa kata Allah? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi, wahyu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti dari selain yang diturunkan, yang dibawa oleh Rasul, awliya, sebagai penolong. Qalilan ma tadhakkarun, maka sedikit sekali perkara yang kalian jadikan peringatan. Maka sedikit kali perkara yang kalian jadikan sebagai peringatan. Ini ayat kembali dibawakan oleh Ibnul Qayyim untuk menerangkan kaidah hijrah kepada Rasul. Yaitu apa? Hakikatnya hijrah kemana? Hijrah kepada Rasul. Hijrah menuju kepada ilmunya Nabi. Karena hakikatnya walaupun antum hidup bersama dengan Nabi, di sampingnya Nabi, kalau tidak menerima ilmunya Nabi dengan benar tadi, kita hijrah kepada Rasul enggak? Enggak. Persoalannya ini. Ibnul Qayyim menerangkan dalam ayat ini, fa'amara subhanahu bittiba'i ma unzila ala rasulih wa naha an ittiba'i ghairihi. Fama huwa illa tiba'ul munzali aw ittiba'u awliya'a min duni
Maka Ibnul Qayyim menerangkan pada ayat ini Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi, kepada kita semua untuk mengikuti apa yang diturunkan atas Rasul kita. Fattabi'u ittabi'u ma unzila ilaikum. Allah memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan atas Rasul kita. Dan Allah melarang dari mengikuti selain apa? Selain yang diturunkan atas Rasul kita. Maka disimpulkan oleh Ibnul Qayyim, ya, maka disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, disimpulkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam dalil ini, fama huwa, ayo sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Maka disimpulkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fama huwa illa tiba'ul munzali awit tiba'u awliya min duni. Maka dengan ini di dalam hidup itu hanya akan ada dua keadaan. Apa? Tidak ada lain, dia itu adalah satu, apa? Mengikuti yang diturunkan. Kehidupan manusia seorang hamba itu hanya punya dua ikutan. Yaitu apa? Yang pertama, ittiba'ul munzal, mengikuti yang diturunkan. Atau apa? Yang diturunkan atas Rasul, atau apa? Mengikuti penolong-penolong yang lain dari selain apa? Selain yang diturunkan atas Rasul. Sudah. Kehidupan kita apapun keadaannya, disimpulkan di dalam ayat ini adalah cuma orang yang berhasil hijrah kepada Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara apa dia berhasil hijrah kepada Nabi? Mengikuti yang diturunkan. Atau dia gagal hijrah kepada Nabi karena apa? Mengikuti selain yang diturunkan. Entah yang selain diturunkan itu pendapat ustadznya, ya, pendapat temannya, pendapat dia sendiri, pendapat orang kafir, lebih-lebih lagi, naudzubillah min dzalik. Pokoknya kalau sudah tidak selain yang diturunkan Nabi, maka hakikatnya adalah orang yang tidak berhasil hijrah kepada Nabi. Entah mengikuti dirinya sendiri, entah mengikuti temannya, mengikuti suaminya, mengikuti istrinya, mengikuti anaknya, mengikuti orang tuanya, ya, mengikuti gurunya. Siapapun ketika tidak mengikuti apa yang diturunkan Nabi, berarti gagal hijrah kepada Nabi. Dan tidak pernah ada dulu pada zaman sahabat syiar mereka itu mengikuti, di antara mereka itu tidak ada. Makanya sampai Al-Albani rahimahullah mengatakan, dulu pada masa sahabat tidak ada madhab Abu Bakar, ya kan? Tidak ada madhab Abu Bakar, tidak ada madhab Umar, tidak ada madhab Utsman, tidak ada madhab Ali, tidak ada. Entah Abu Bakar jadi khalifah, entah Umar jadi khalifah, madhab mereka adalah mengikuti tuntunan Nabi. Mereka saling bertanya, apa yang Nabi sampaikan? Apa yang kamu pernah dengar dari Nabi? Itu. Tidak ada di antara mereka, kalau Umar jadi khalifah berarti kita harus ikut Umar. Dalam seluruh agama kita tidak. Kalau Abu Bakar jadi khalifah berarti seluruh urusan kita ikut Abu Bakar. Tidak. Tidak ada begitu. Dan Abu Bakar pun tidak seperti itu, mengajak manusia untuk mengikuti dirinya. Umar juga tidak seperti itu, mengajak manusia untuk mengikuti dirinya, tidak seperti itu. Semua para sahabat tidak seperti itu. Kata mereka terjadi perbedaan, litudzakkirul hadis. Mereka mengingatkan hadis Nabi. Karena memang syiar agama mereka itu begitu. Bukan sebagaimana kebanyakan kita sekarang, gurumu sapa? Ustadzmu mana? Kamu ngaji di mana? Kelompokmu siapa? Yayasanmu apa? Bukannya kita bertanya, tuntunannya Nabi mana? Begitu sudah dengar tuntunan Nabi, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah menunjukkan kebenaran. Maka itu yang dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin setelah tasabut kepada waqi', tasabut kepada ilmu. Bisa jadi kamu yang menganggap dirimu benar, kamu tanya dulu orang yang tidak sama dengan kamu. Bisa jadi dia punya tuntunan dalil yang lebih benar daripada kamu. Maka orang mukmin
dia rela meninggalkan apa yang ada pada dirinya ketika dia mendengar orang lain dia di atas petunjuk. Ini orang mukmin. Umar saja tidak malu menilai benar anak kecil yang menggembalakan. Menggembalakan begitu Umar. Ya. Itulah hidupnya mereka para sahabat. Mereka hanya mengikuti yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun pendapat, omongan, hujah, kalau tidak ada tuntunannya dari itu maka dia tinggalkan. Itulah hijrah kepada Rasul. Ya. Fa innahu lam yaj'al bainahuma wasithah. Fa kullu man lam yattabi'il wahya fa innamat taba'al batila wattaba'a awliya'a min dunillah. Maka setiap orang yang tidak mengikuti wahyu, setiap siapapun yang tidak mengikuti ilmunya yang diturunkan oleh Allah, maka adalah dia mengikuti kebatilan, itu pasti. Ya, pasti mengikuti kebatilan, mengikuti kesalahan, dan mengikuti penolong-penolong dari selain Allah. Wa hadza bihamdillahi dhahirun la khafa'a bihi. Dan yang seperti ini adalah perkara yang nampak jelas, dohir, nyata. Orang kalau sudah tidak mengikuti yang diturunkan oleh Allah, pasti mengikuti selain yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan. Makanya lihat bagaimana takutnya para ulama dulu untuk jangan sampai pendapat dia menjadi sebab dia dihukum oleh Allah. Itu ulama dulu. Makanya mereka selalu mengatakan, kalau kalian mendapati perkataanku, kemudian kalian mendapati hadis Nabi menyelisih perkataanku, apa perkataan ulama dulu? Ikuti hadis Nabi, tinggalkan pendapat. Tidak perlu malu, kata imam. Itu mereka, karena mereka takut. Mereka tidak mau omongan mereka itu menjadi punggung neraka jahanam. Itu mereka tidak mau. Itu syiar yang ada pada mereka. Mereka selalu berusaha agar jangan sampai mereka jadi sebab kerusakan. Berbeda dengan orang-orang pembawa ilmu pada zaman fitnah seperti sekarang ini. Ya. Justru kalau diikuti banyak orang, dibenarkan, merasa bangga, tersenyum, ketawa-ketawa. Ini kebanyakan pembawa ilmu yang dinasihatkan para ulama, pembawa ilmunya adalah para perusak ilmu. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana bisa hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fitnah yang terjadi. Ikhwana wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Ibnul Qayyim membawakan kembali kaidah tentang hijrah kepada Rasulullah, yang konsekuensinya kalau tidak hijrah kepada Rasulullah berarti hijrah kemana? Ke selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan urusannya adalah berarti urusan apa? Urusan ittiba. Urusan apa? Urusan ikut Nabi atau tidak? Ya. Ikut Nabi atau tidak? Dan urusan ini adalah urusan nasib manusia yang sudah disebutkan tadi, dunia akhirat, berkepanjangan. Berkepanjangan. Kalau antum kena musibah, tertimpa penyakit kanker, tertimpa penyakit ini, fakir, miskin, urusan dunia semua. Ada waktunya berhenti. Ada waktunya berhenti. Semua penyakit itu hilang. Setelah kapan? Setelah mati. Gak ada di dalam kuburan orang kanker, gak ada. Gak ada. Gak ada kena paru-paru, gak ada pasang ring jantungnya, gak ada di kuburan. Semua sehat. Tapi penyakit ini berkepanjangan. Orang yang cerdas akalnya, tidak ada perhatian, yang paling dipentingkan adalah masalah ini. Makanya lihat para ulama, ketakutan mereka tentang masalah ini jauh lebih besar daripada mereka ditimpakan penyakit-penyakit dunia. Ya, mereka lebih khawatir tentang masalah ini daripada khawatirnya mereka tentang dunia. Mereka masih bisa lebih sabar tentang penyakit dunia daripada seperti ini. Ini sikap mereka para ulama. Mereka lebih bisa menahan diri dari urusan penyakit-penyakit dunia daripada penyakit ini. Karena ini penyakit berkepanjangan. Gagal hijrah kepada Nabi, gagal sehat hati kita,
Gagal kita tidak mendapatkan kesembuhan hati kita dengan ilmunya Nabi adalah gagal hidup dunia akhirat. Gagal hidup dunia akhirat. Terserah mau berhujah kepada siapapun. Semua dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka Ibnul Qayyim membawakan ayat dalil yang berikutnya, ya, yaitu manhaj ittiba, hijrah kepada Rasul, kepada ilmunya Nabi ini adalah kesengsaraannya berkepanjangan ditunjukkan oleh Allah sampai di akhirat. Maka apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Coba camkan baik-baik ayat ini. Ini berita besar agar kita di dunia berhati-hati. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da ijja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Coba kejadian besar, kesengsaraan akibat penyakit ini sudah diberitahukan oleh Allah kepada kita di dunia ini. Kejadian ini adalah nanti di mana? Di akhirat. Allah sudah memberitahukan kepada kita tentang masalah ini. Kalau kita sudah ditunjukkan seperti ini, bagaimana kita punya hati? Pada hari di mana orang yang zalim ya'addu, dibolak-balik, ala yadaihi, di atas apa yang ada pada tangannya, maka dia di neraka. Maka dia mengatakan apa? Wahai seandainya aku dulu menjadikan bersama Rasul jalan, seandainya dulu jalanku adalah hanya mengikuti Rasul, sibuk dengan ilmunya Nabi, seandainya, ini penyesalan. Ya wailata laitani, wahai seandainya, celakalah aku, wahai seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan, aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai kepercayaan, sebagai teman dekat, sebagai saya cintai, saya ikuti omongannya, sependapatnya. Seandainya dulu saya tidak mendapatkan menjadikan fulan seperti itu. Penyesalan. Biasanya kita di dunia, ketika di dunia salah, ada yang membela kita, senangnya bukan main. Itu baru teman saya sejati. Dia membela saya. Tapi kalau ada yang mengkritisi kita, nasihati kita, dia itu memang jahat sama saya. Ini kebanyakan kita. Illa man rahimahullah. Ya. Padahal sebenarnya yang terjadi di akhirat tidak demikian. Justru orang-orang yang dulu dianggap kepercayaan dia, dianggap dia diikuti dan sebagainya, dia sesali. Seandainya saya tidak mengikuti fulan, seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai kepercayaan saya. Kenapa? Urusannya karena penyakit sesat. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan saya. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan saya, anid dzikri, dari peringatan, ba'da ijja'ani, setelah dia datang kepada saya. Sudah datang kepada saya Al-Quran, sunnah Nabi, saya mengikuti fulan, kemudian saya keliru, sesat, penyesalan di akhirat. Dan ini tidak berhenti kemudian selesai. Kalau sudah di akhirat, orang diadab ya diadab ya. Orang kalau sudah di neraka jahanam selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik, tidak akan bisa dikeluarkan oleh Allah dari neraka, kecuali kalau dia adalah orang yang masih punya iman yang benar. Dan ukuran iman sebagaimana tadi, ittiba adalah kaitannya dengan iman, hijrah kepada Nabi adalah kaitannya dengan iman. Laqad adallani anid dzikri ba'da ijja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Maka sungguh keberadaan setan bagi manusia adalah khadula, penghina, menghinakan kita ya. Maka disimpulkan kembali oleh Ibnul Qayyim, fa kullu man ittakhadha khalilan ghairar rasul yatruku li aqwalihi wa ara'ihi ma ja'a bihi rasul
fa innahu qailun hadhil maqalata la makhalata. Naudzubillah wal iyad billah. Kata Ibnul Qayyim, maka setiap siapapun kalau dia telah menjadikan kepercayaan selain Rasul, ya, kalau dia telah menjadikan kepercayaan yang diterima nasihatnya selain Rasul, kemudian dia meninggalkan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat, yaitu berupa perkataan pendapat yang dibawa Rasul, ya, dia menjadikan selain Rasul, maka dia meninggalkan untuk perkataannya orang itu, untuk pendapatnya orang itu, apa yang Nabi bawa ditinggal. Ditunjukkan hadis, dia cuekin. Ditunjukkan dalil, tidak merasa takut. Tapi dia malah enggak kok, ada ustadz yang membenarkan saya. Coba lihat, sering kan seperti ini. Ditunjukkan tuntunan. Saya mengikuti pendapat ustadz, itu membolehkan. Itu ustadz yang bijaksana. Betapa banyak fitnah seperti ini masih keluar dari lisan-lisan kita. Ya kan? Ditunjukkan tuntunan, ini ada dalilnya. Itu tidak betul. Enggak, ini ada pendapat ustadz yang membolehkan. Banyak. Ustadznya juga salaf loh. Malah ustadz lama. Betapa banyak kita masih suka kena fitnah-fitnah seperti ini pada lisan kita. Di mana kita berubah hijrah kita kepada Nabi? Dakwah salaf itu bukan dakwah yang membuat undang-undang sendiri. Dakwah salaf itu adalah salaf itu kembali kepada tuntunannya Nabi. Jadi bukan membuat aturan, ustadznya buat aturan sendiri. Tidak ada seperti itu. Mana tuntunan mana? Ustadz semua sama. Dia menyampaikan ilmu, bisa benar bisa salah. Ya. Maka tidak kemudian kita menjadi orang yang merusak kebenaran karena bodohnya kita tidak memahami jalan hijrah kepada Rasul. Maka di sini diterangkan, maka tujuan kita mengambil ilmu dari ustaz itu belajar. Belajar itu yang mentadaburi bagaimana sampai kebenaran. Bukan belajar itu apa yang diomongkan ustaz diikuti semua, itu namanya bukan belajar. Belajar itu bagaimana ustaz itu menjadi wasilah bagi kita untuk sampai kepada apa? Sampai kemana? Sampai kepada kebenaran. Makanya pahami. Oh, ustaz kok ngomong gini, dalilnya mana? Ustaz kok ngomong gini, tuntunannya mana? Makanya pahami. Belajar itu seperti itu. Ya. Bukan belajar itu untuk mencari yang membenarkan maunya. Itu bukan belajar. Itu namanya ittiba'ul hawa. Ya, mengikuti hawa nafsu walaupun pakai dalil. Tidak ada bedanya seperti orang Yahudi. Membenarkan hawa nafsu pakai dalil. Sama. Thalabul ilmi itu memahami kebenaran. Ustadz itu jadi wasilah. Maka hujah dia yang dimuliakan, yang dicintai, yang dikagumi adalah kebenaran. Ketika ustadznya benar didoakan. Ketika ustadznya salah diingatkan dengan cara yang benar. Itu namanya thalabul ilmi, bukan thalabul ustadz. Ya. Jadi bukan mencari guru, mencari ilmu. Guru itu dicari karena mau belajar. Ini kaidah yang diajarkan para ulama kita. Ya. Tidak ada bedanya kalau begitu kita dengan yang lain. Yang katanya kita katakan bukan salafi. Ya, kita bilang katanya dia bukan salafi, kenapa? Dia mengikuti syekh-syekhnya kok, guru-guru. Kita juga sama. Apa bedanya? Cuma kalau dia katakan, kamu kenapa? Saya mengikut ini, guru saya, Pak Kiai Fulan. Lah kamu kenapa? Saya mengikuti ustadz saya, Ustadz Fulan. Ya podo, tidak ada bedanya. Ya, sama, apa bedanya? Ya, namanya thalibul ilmi, penuntut ilmu, tapi tidak paham hujah, tidak paham tuntunan. Ini bukan thalibul ilmi namanya. Ya. Ikhwana wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka disimpulkan oleh Ibnul Qayyim, setiap orang yang dia telah menjadikan selain Rasul kepercayaan, ditinggalkan karena perkataannya selain Rasul, karena pendapatnya selain Rasul apa yang Nabi bawa. Apa kata Ibnul Qayyim? Nanti di akhirat dia akan mengucapkan ucapan ini. Ucapan yang mana? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti akan mengucapkan ucapan ini. Coba lihat ini. Ini sudah disampaikan Allah sekarang.
Kalau dia nanti caranya berhijrah kepada Nabi seperti itu, dia akan kecewa, gagal. Dia akan mengucapkan kalimat penyesalan ini. Ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata, wahai celakalah aku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anid dzikri ba'da ija'ani. Dia akan ngomong seperti ini. Dia akan mengatakan seperti ini di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fa innahu qailun hadhil maqalata la makhalah. Maka dia akan mengucapkan kalimat ini dan tidak akan dihalangi, pasti akan ditakdirkan oleh Allah. Karena ini ayat Allah yang berfirman. Allah yang menunjukkan perkataan orang-orang yang mereka menyesal karena mengikuti selain Rasul akan mengatakan seperti ini dengan akibat perbuatannya. Walihada fa innahu subhanahu lam yu'ayyin hadal khalila. Itu yang di belakang kenapa itu? Kalau ngantuk wudu, ya, tidak usah main-main. Karena itu lihat di dalam ayat ini, orang yang diikuti, yang disesali, disebutkan namanya enggak? Disebutkan namanya enggak? Enggak disebutkan kan? Tapi cuma disebut apa? Khalilan. Ya, siapapun yang menjadikan siapa saja seperti ini, pasti dia akan mengatakan seperti ini nanti di akhirat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, lihat dalam ayat ini, karena ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang khalil itu siapa. Maknanya umum. Khalilan, nakirah. Artinya siapapun dia, entah seorang ustadz, entah seorang kiai, ustadz kibar, ustadz kecil, ustadz setengah besar, setengah kecil, atau temannya sendiri, tidak peduli siapapun dia. Ketika dia meninggalkan tuntunannya Nabi, ngikuti pendapat selain Nabi, maka dia akan terjadi seperti ini. Wa kanna anhu bismi fulan. Dan Allah memberikan, mengkunyahkan Khalil itu dengan nama apa? Fulan. Fulan itu umum. Ya. Ya laitani lam attakhid apa? Fulanan. Fulan yang tidak jelas. Fulanan khalilan. Siapa saja. Ya. Dan Allah membuat kunyah siapa nama yang dimaksud di sini dengan istilah fulan. Di mana ini faidahnya bukan pembicaraan secara khusus, tapi pembicaraan secara apa? Secara umum. Tujuannya, kaidahnya yang terjadi, yang dinilai oleh Allah, tapi bukan siapa-siapanya yang dinilai oleh Allah. Makanya orang yang ingin selamat jangan melihat dari sisi nama. Kita sudah sering disampaikan dalam apa? Nasihat yang sering disampaikan kita kepada kita, jangan kita keluar dari mulut buaya masuk kemana? Ke mulut singa. Makanya jangan mengenali bahaya itu cuma dari satu masalah, dari orangnya, tapi dari kaidahnya. Kalau kita ingin mengenali kebenaran itu dari kaidahnya. Kalau kita ingin mengenali bahaya juga dari apa? Dari kaidah. Jangan dari bentuknya bahaya dan bentuknya kebaikan, karena bentuk bisa berubah-ubah. Tapi kaidah. Ya. Makanan kita kenali dengan kaidahnya. Kalau kita kenali dengan bentuknya, bisa jadi kita ketipu. Racun kita kenali dengan apa? Dengan kaidahnya, bukan kita kenali dengan apa? Dengan bentuknya. Kalau kita kenali dengan bentuknya, ketipu. Makanya seperti sekarang banyak orang ketipu. Loh kan dia ustadz, saya kira kan dia bener. Lah ini sama-sama bodohnya. Terutama yang ikut yang bodoh. Ya, terutama yang ikut yang bodoh. Lah apa kamu disuruh ikut ustadz? Baru sadar, oh iya saya tidak disuruh ikut ustadz. Yang membuat kaidah suruh ikut ustadz itu siapa? Makanya mendatangi ustadz itu bukan untuk cari PDKT. Tahu cari PDKT? Cari pendekatan. Supaya ini martabatnya naik karena dekat sama ustadz. Ini orang ngawur. Ketemu ustadz itu untuk thalabul ilmi, belajar. Gitu loh. Supaya dia punya kaidah. Karena hakikat baik buruk itu kembalinya kepada kaidah. Kalau ingin mengenali kejahatan, kerusakan, kenali kaidah.
ingin mengenali kebaikan, kemuliaan, kenali kaidah, bukan dikenali bentuk-bentuknya. Ini apa yang disebutkan di dalam hikmah ayat ini. Allah tidak kenalkan namanya. Nah, kalau masalah dikenalkan namanya, kan bisa saja disebut di sini nama selain Rasulullah, mungkin disebut nama Abu Bakar, kan begitu kan? Atau nama Umar, atau nama siapa, tapi Allah tidak menyebutkan nama. Karena yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan apa? Kaidah. Intinya kamu mengikuti Rasul atau selain Rasul. Yang kamu pegangi itu yang dibawa Nabi atau yang tidak. Sudah, itu saja permasalahannya. Ya. Maka likulli muttabi'in awliya min dunillahi fulanun wa fulan. Sebab bagi setiap orang yang mengikut selain Rasul itu pasti dia akan apa? Hah? Kalau dia tidak mengikut Rasul atau mengikuti selain Rasul, pasti dia akan apa? Ada yang diikuti, kan begitu. Aulia, akan ada aulia. Tidak ada istilah saya nggak ikut sana, nggak ikut sini. Ada orang begitu, oh saya nggak ikut sana, ikut sini lah. Saya moderat aja. Sama saja, karena pembahasannya kamu itu ikut kebenaran atau selain kebenaran. Gitu loh. Kalau kamu ikuti itu dalil, tuntunan, wahyu, berarti benar. Kalau tidak, walaupun kamu nggak ikut situ, ya tetap salah. Nggak ikut sana, saya nggak mau lah sana juga ada salahnya. Saya nggak mau ikut sana juga salahnya. Ini saya nggak ikut sana juga salahnya. Terus ikut siapa? Ikut saya sendiri. Kamu juga banyak salahnya. Sama saja, nggak ada bedanya. Jadi persoalannya bukan itu. Makanya kepentingan kita adalah thalabul ilmi, memahami apa yang datang dari Rasul. Sudah. Ya. Ini apa yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim dari ayat tadi. Pasti dia akan mengikuti yang lain. Yang lain itu adalah dari selain Allah, fulan dan fulan dan fulan. Fulan itu bisa macam-macam. Fulan itu bisa kamu, bisa mereka, bisa dia, bisa saya, kan begitu kan? Ya namanya fulan, masih umum. Ini Allah membuat contoh di sini cuma dua. Rasul, kalau tidak Rasul siapa? Fulan. Ya kan? Kalau tidak mengikuti Rasul berarti mengikuti fulan. Terserah fulan ini siapa. Ada namanya atau tidak ada namanya, atau dia sendiri. Kalau tidak mengikuti Rasul berarti masuk di dalam kriteria at-takhid fulanan khalila. Maka disebutkan oleh beliau Ibnul Qayyim dari ayat ini, fahada khalu. 5 menit lagi insyaallah, bagi yang ngantuk bertahan. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati yang ngantuk, besok tidak ngantuk. Fahada khalu hadainil khalilaini al-mutakhallaini ala khilafi ta'ati Rasul. Makanya hati-hati ya ikhwan ya akhwat. Jangan mudah membangun persahabatan. Jangan mudah membangun pertemanan. Ya. Jangan mudah. Ya. Jangan mudah membangun, kalau orang CS sekarang CS-CSan, atau yang lebih ekstrim, jangan mudah membangun geng. Jangan mudah membangun pertemanan. Hati-hati urusan pertemanan. Ya. Apalagi pertemanan sudah diikat, ini lebih berbahaya lagi. Nah, sudah diikat, dibuatkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini lebih berbahaya lagi. Sehingga seakan-akan ini tidak bisa digoyang-goyang. Pokoknya harus ini. Kalau nggak ini nggak bisa. Ini berbahaya lagi. Ya, jangan mudah membangun pertemanan, nanti menyesal, akan mengatakan tadi, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Jadi kalau mau membangun pertemanan itu dipikirkan baik-baik. Ini pertemanan yang syar'i atau yang tidak syar'i, dipikirkan baik-baik. Pertemanan dalam rangka kita ittiba'ur Rasul atau tidak. Ya. Kalau tidak, untuk ini hati-hati. Maka diingatkan Ibnul Qayyim, coba lihat bagaimana ayat ini Allah menerangkan keadaan dua orang yang saling percaya, saling mencintai, saling memberikan kepercayaan, saling membela.
Kamu teman sama saya toh? Ya, pokoknya kalau saya salah, kamu bela. Kamu saya bela. Bagaimana caranya kita bisa saling kuat? Lihat kesudahannya. Orang yang saling berteman, saling percaya, al-mutakhallaini, yang saling memberikan kepercayaan, menjadikan percayaan, tetapi kenyataannya apa yang dilakukan menyelisih taat kepada Rasul. Hati-hati. Wa ma'alu tilkal khullah, tempat kesudahannya pertemanan ini, yang saling percaya ini, ya, tempat akhir kesudahannya al-khullah ini berteman terus tidak, ilal adawah, kesudahannya adalah apa? Bermusuhan, ya, bermusuhan, wal la'nah, dan apa? Laknat. Itu sebenarnya tidak usah nunggu di akhirat, di dunia saja sudah seperti itu. Di dunia saja sudah seperti itu. Lihat orang-orang yang membangun pertemanan akrab bukan karena syar'i, karena kecocokan pribadi, banyak kan? Nah, karena suka saling membantu. Wah, ini orangnya lemah lembut, wah saya cocok sama orang lemah lembut karena saya suka kelembutan. Dibangun pertemanan yang luar biasa, saling membela. Ya. Kemudian yang sana, saya ini sukanya kekerasan, saya mencari teman yang kekerasan yang cocok. Ya kan begitu. Orang berteman itu kan biasanya punya kecocokan-kecocokan. Sampai sekarang itu banyak hal ini dilakukan bukan cuma orang-orang jahil. Saya melihat sendiri di pondok saja, di pondok, di asrama itu ada geng-geng pertemanan, itu ada yang bukan dibangun dengan syar'i. Geng pertemanan. Nah, itu ada. Ya, ini musibah. Akhirnya lihat cara dia saling mencintai, dekatnya sama itu tok, sama yang lain nggak dekat. Nah, ini apa? Bukan orang mukmin. Bukankah kita orang mukmin itu yasuddu ba'duhum ba'don? Makanya jangan mengikat pertemanan yang tidak syar'i. Ikatan kita itu adalah iman. Sudah, siapapun kita punya persatuan di dalam iman. Kadar wala barok kita diukur dengan iman. Ini teman banyak kebaikannya, lurus agamanya, banyak walak kita. Ini teman banyak kejelekannya, kurang walak kita. Itu ukurannya. Kalau sudah kita membangun pertemanan yang tidak syar'i, nanti bahayanya akan menyelisih Rasul. Karena apa? Urusannya sudah emosional. Kan begitu kan? Kalau sudah urusannya emosional, saya tidak mau pisah sama dia. Baikan dia itu sama saya. Maka ada temannya yang itu maksiat. Waduh, kalau saya tegur nanti pertemanan saya putus. Kan banyak kan kejadian itu? Banyak. Akhirnya dibiarkan. Maksiat biarkan, ini biarkan. Kenapa? Karena pertemanan yang tidak syar'i. Makanya tidak usah ikat-ikatan. Ini drijinya di getainya dikeluarin terus ditempel-tempelkan. Siapa yang ngajarin? Pertemanan ini tidak syar'i, nggak ada benernya. Ya. Hanya karena kemarin dia ngasih Indomie, wah ini baik ini. Mari kita berteman karena Indomie. Ini fitnah. Dan biasanya kita tidak sengaja sering terjadi begitu. Begitu tahu wah ini baikan, ini tidak baikan, ini baikan, kemudian membangun keakraban nih. Kita teman toh? Ya toh? Kita teman. Ini fitnah. Akhirnya pertemanan ini menjadi permusuhan. Coba lihat ujung-ujungnya yang akrab, yang tidak syar'i. Akhirnya biasanya apa? Permusuhan. Lihat mesti begitu. Coba lihat kesudahan orang-orang yang berteman akrab yang tidak syar'i, bermusuhan. Saya dulu pernah mendengar ada seorang penuntut ilmu yang akrab dengan seorang ustadz, luar biasa. Ustadznya salah, dibela sampai beol-beolnya dibela. Ustadznya salah. Tidak, pokoknya kalau menentang ustadz ini sesat. Tidak lama, 2 tahun kemudian, ikhwan ini berceramah. Kita lempar dia, dulu teman kita itu ustadz, sekarang kita buang jauh-jauh. Lu coba lihat. Dulunya biar batil dibela, sekarang biar salah tidak ada benernya. Kan begitu kan? Makanya kan begitu. Dulunya biar sesat dibela, sekarang
biar salah tidak ada benarnya. Kita lempar dia, sampah masyarakat dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini akibat pertemanan yang tidak syar'i. Maka jangan punya keakraban yang tidak ada syar'inya. Tidak usah tangan kanan, tangan kiri, tangan depan. Tidak ada gunanya. Tidak usah membuat ikatan seperti itu. Tidak ada. Ini orang dekatnya fulan, orang dekatnya fulan. Yang ngajari begitu siapa? Semua orang beriman saudara kita bangun dengan wala barok dengan iman. Karena nanti kesudahannya adawah, permusuhan yang tidak bisa dibangun dengan ilmu. Nah, kadung benci, ketemu saja di jalan, balik wajahnya pergi, kayak setan aja. Tidak mau dia. Saya tidak mau sama dia. Lu kan dia yang ngaji. Tidak, pokoknya sama sekali saya tidak mau. Ini karena hawa, karena dulunya membangun pertemanan tidak syar'i. Ini nasihat yang disampaikan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Demikianlah keadaan orang yang saling berteman di dunia, akhirnya tempat dia adalah permusuhan dan saling laknat. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idin. Orang yang saling bertemanan tidak syar'i pada hari nanti, ba'duhum li ba'din aduwun. Sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah sampai di sini sudah jam 9. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita bisa mengikuti majelis ilmu ini dengan menahan yang ngantuk dan menahan yang sudah capek, dan mudah-mudahan besok lebih baik lagi daripada yang sekarang. Kita lanjutkan insya Allah pada hari Kamis, karena besok insya Allah daurah Ustadz Zaid Susanto. Jadi kita lanjutkan hari Kamis sampai hari Sabtu. Kemudian kalau kitab ini belum selesai, nanti dilanjutkan daurah tiap bulan yang 1 hari jadwal saya. Paham ini? Ya. Jadi ini kita lanjutkan sampai hari Sabtu kecuali besok. Kemudian nanti kalau belum selesai, dilanjutkan materi daurah pada waktu pertemuan Satri yang jadwal saya. Dan saya minta pas pertemuan santri untuk melanjutkan ini adalah dimulai ba'dal asar. Jadi maghrib istirahat, kemudian isya langsung dimulai ba'dal asar. Itu saja, kita akhiri majelis kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan meraih ilmu yang nafi'. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.